Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siang hari ini kegiatan saya sedang melakukan persiapan pemanenan ikan pada sore hari nanti. Nah, jadi pada proses pemanenan ini bertahap ya. Jadi 3 hari kemarin berturut-turut kita lakukan pemanenan satu buah kolam ini, dan alhamdulillah hasilnya mencapai lebih 2 ton, dan ini masih tersisa perkiraan sekitar 6 pikul lah untuk sisa dari hasil pemanenan kemarin. Jadi ikan yang ada di dalam kolam ini nantinya kita akan panen total, kita kuras dan kita habiskan isi ikan yang ada di kolam ini. Makanya pada siang hari ini kita lakukan penyedotan air ya, menggunakan sedot lumpur, tetapi aplikasinya untuk menyedot air agar memudahkan kita nantinya untuk mengambil ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini. Nah, setelah nanti kita habiskan ikannya ini, kembali kita akan melanjutkan untuk panen selanjutnya itu di kolam yang ada di samping sana ya, itu belum pernah dipanen, jadi ikannya masih utuh. Bedanya dengan ini hanya sisa-sisa dari hasil pemanenan 3 hari yang lalu. Dan masih ada 2 kolam lagi yang ada di sana, itu nanti selanjutnya kita akan panen setelah ikan yang ada di samping ini, kolam yang di samping itu habis. Nah, untuk harga ikan sendiri ya bervariasi tergantung di daerah tempat tinggal teman-teman berada. Misalkan di daerah saya itu untuk harga ikan patin itu berkisaran sekitar 22 atau 23 per kilonya. Itu ngambil di tempat, bedanya kalau misalkan harga patin yang ada di pasar. Nah, jadi karena kegiatan yang mungkin terlalu banyak ya untuk kegiatan pemanenan seperti ini, sehingga waktu untuk melakukan pembajakan sawah ya, proses pengemburan tanah ini jadi terbengkalai ya. Sudah 1 minggu tidak dikerjakan. Nah, untuk proses pemanenan nanti saya menggunakan alat seperti ini. Ini saya lapikin menggunakan triplek sejenis taplak itu yang agak licin supaya tidak membuat ikan menjadi kasar nantinya atau tergores bagian kulitnya ya, dilapikin. Nah, nanti tinggal kita tuang ikannya ke dalam, dan ikannya masuk ke dalam karung ini secara langsung ya. Nah, setelah itu kita ambil nanti karungnya dan ditimbang di tempat ini. Nah, timbangannya belum ada, timbangannya masih di sana. Nah, seperti itu prosesnya. Kemudian pada saat pengarungan dan penimbangan selesai, biasanya saya angkut menggunakan motor ini. Dan untuk kegiatan pemanenan itu berlangsung selama kurang lebih sekitar 1 jam per 1 tonnya biasanya, karena menempuh jarak yang lumayan agak jauh di atas sana, kita angkut menggunakan kendaraan. Adapun pada saat kegiatan pemanenan, biasanya setelah saya perhatikan pembeli ikan itu menambahkan timbangannya ya. Namun di situ saya memahami maksud dan tujuannya kenapa. Nah, ini seperti ini contohnya, ini kan timbangan yang ditinggal oleh pembeli ikan, ditaruh di sini. Nah,
Jadi setelah digeser itu kan dalam satu kali timbangan 25 kilo per karungnya. Kemudian setelah saya lihat kembali itu dilebihkannya antara setengah kilo sampai 1 kilo. Itu bertujuan untuk menghindari terjadinya penyusutan atau kekurangan timbangan ya pada saat sampai di pelelangan ikan atau penjualan ikan yang ada di pasar. Nah, biasanya kalau kita paskan, misalkan dalam satu kali menimbang itu satu karung 25 kilo, kita paskan timbangannya, itu bisa dipastikan ya pada saat ikan sampai di tempat itu pasti mengalami penurunan berat timbangan apabila kita timbang kembali. Nah, untuk menghindari terjadinya kerugian pada pembeli ikan yang membeli ikan kita, jadi saya lakukan atau saya lebihkan timbangan itu 1 kilo atau setengah kilo. Nah, seperti itu ya. Dan untuk hal itu dilakukan agar pembeli ikan itu tidak jerah, tidak kapok membeli ikan kita, karena mereka juga mau mencari untung. Kalau rugi ya kasihan juga pembelinya. Nah, ini guys tempatnya. Jadi ada tanaman-tanaman terong itu yang saya tanam keliling, itu campur ya, ada lomboknya juga, tomatnya ada juga. Jadi sambil ya mencari hiburan pada saat memberi pakan ikan ya, kita berkebun seperti itu biasanya. Atau nanam pisang, ini pisang yang sekitar 1 tahun yang lalu saya tanam. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa jadi ada runtuhan ya di samping saya ini. Nah, kita lihat ini. Jadi tanahnya ini runtuh karena ikan-ikan itu kadang suka mepet di pinggir-pinggirnya seperti ini. Makanya ada lubang-lubang di samping kolam kita. Nah, kolam ikan ini. Jadi karena adanya lubang di samping kolam, akhirnya pada saat kita lakukan pemanenan, nah diinjaknya lah orang-orang yang membantu kita. Jadi runtuh seperti inilah jadinya. Dan nanti kita perbaiki setelah kita lakukan pemanenan. Nah, jadi pada saat kegiatan pemanenan ini selesai, nanti kita juga akan melakukan penyedotan lumpur menggunakan alat sedot lumpur yang ada di sana. Namun itu saya gunakan untuk menyedot air ya, untuk menguras air. Jadi 2 fungsi sebetulnya itu. Nah, oke guys, karena saya mau melanjutkan kegiatan untuk persiapan pemanenan,